Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursyifa Walia. Saya mahasiswi Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3, kelas B. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari Pak Arif Maulana, MUD, selaku dosen filsafat. Baik teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan filsafat epistemologi dan tokohnya Al-Farabi. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan nantinya. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Langsung saja kita beranjak ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan latar belakang kehidupan filsuf yang dipilih. Berhubungan saya memilih Al-Farabi, maka saya akan menjelaskan latar belakang tentang beliau. Nama beliau adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin Uzallah Al-Farabi, lahir pada tahun 872 Masehi. Alamat di Turki karena bapaknya dahulu menikah dengan orang Turki. Pasalnya, ia dikenal sebagai salah seorang ahli filsuf muslim yang sangat mumpuni. Dunia pun mendaulatnya sebagai mahaguru kedua setelah Aristoteles. Julukan itu disematkan kepada Abu Nasr Muhammad Ibnu Al-Farabi atas kiprah, jasa, dan dedikasinya sebagai seorang filsuf dan ilmuwan terbaik di zamannya. Karenanya, tak heran bila banyak yang mendaulatnya sebagai guru kedua setelah pemikir besar Yunani kuno tersebut. Filsuf Islam yang dikenal di dunia barat dengan nama Al-Farabius itu adalah sosok ilmuwan yang serba bisa. Tak seperti Ibnu Khaldun yang sempat menulis autobiografi, Al-Farabi tidak menulis autobiografi dirinya. Tak ada pula muridnya yang mengabadikan latar belakang hidup sang legenda itu sebagaimana Al-Jurjanji yang mencatat jejak perjalanan hidup gurunya, Ibnu Sina. Karenanya, tak aneh bila muncul beragam versi mengenai asal-muasal Al-Farabi, ahli sejarah Arab. Pada abad pertengahan, Ibnu Abi Usaibi'a menyebutkan bahwa ayah Al-Farabi berasal dari Persia. Muhammad Ibnu Muhammad Al-Sahruzi juga menyatakan Al-Farabi berasal dari sebuah keluarga Persia. Namun, menurut Ibnu Al-Nadim, Al-Farabi berasal dari Faryab di Khurasan. Faryab adalah nama sebuah provinsi di Afghanistan. Keterangan itu diperoleh oleh Al-Nadim dari temannya bernama Yahya Ibnu Adi yang dikenal sebagai murid terdekat Al-Farabi. Sejumlah ahli sejarah dari barat, salah satunya Peter Jacking, juga menyatakan bahwa Al-Farabi berasal dari Persia. Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, ahli sejarah abad pertengahan Ibnu Khalikan mengklaim bahwa Al-Farabi lahir di sebuah desa kecil bernama Wasij di dekat Farab. Sekarang Otrar berada di Kazakhstan. Konon ayahnya berasal dari Turki, dan menurut Ensiklopedia Britannica, Al-Farabi juga berasal dari Turki. Konon, Al-Farabi lahir sekitar tahun 870 Masehi. Ia menghabiskan masa kanak-kanaknya di tanah Farab, di kota yang didomisili pengikut mazhab Syafi'i. Itulah. Al-Farabi menempuh pendidikan dasarnya Sejak belia, dia sudah dikenal memiliki otak yang cerdas. Ia juga memiliki bakat yang begitu besar untuk menguasai hampir setiap
subjek yang dipelajarinya. Setelah menyelesaikan studi dasarnya, Al-Farabi hijrah ke Bukhara untuk mempelajari ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Ketika itu, Bukhara merupakan ibu kota dan pusat intelektual serta keagamaan dari dinasti Sumania yang menganggap dirinya sebagai bangsa Persia. Saat itu Bukhara dipimpin Nasr ibnu Ahmad. Pada masa itulah Al-Farabi mulai berkenalan dengan bahasa dan budaya serta filsafat Persia. Di kota itu pula Al-Farabi mulai mengenal dan mempelajari musik. Dia sempat menjadi seorang qadhi, yaitu hakim. Setelah melepaskan jabatan tersebut, Al-Farabi hijrah ke Merv untuk mendalami logika Aristotelian serta filsafat. Guru utama filsafatnya adalah Yuhanna ibnu Haylan, seorang Kristen. Dari Ibnu Haylanlah dia mulai bisa membaca teks-teks dasar logika Aristotelian, termasuk analitika posteriora, yang belum pernah dipelajari seorang muslim pun sebelumnya. Beberapa tahun sebelum kitab-kitab Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Al-Farabi telah menguasai bahasa Suriah dan Yunani. Pada 901 Masehi, bersama sang guru, Al-Farabi memutuskan untuk hijrah ke Baghdad yang saat itu menjadi kota metropolis intelektual pada abad pertengahan. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muqtafi, yaitu tahun 902 sampai 908 Masehi, dan awal pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir, yaitu pada tahun 908 sampai 932 Masehi, Al-Farabi sempat pula pergi ke Konstantinopel untuk memperdalam filsafat dan singgah di Haran. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Menurut Al-Farabi, pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Al-Farabi memiliki teori tentang pengetahuan. Al-Farabi berpendapat bahwa pengetahuan adalah indera, sebab pengetahuan masuk ke dalam diri manusia melalui indera. Sementara pengetahuan totalitas terwujud melalui pengetahuan parsial atau pemahaman universal melalui hasil penginderaan terhadap hal-hal yang parsial. Jiwa mengetahui dengan daya, dan indera adalah jalan yang dimanfaatkan jiwa untuk memperoleh pengetahuan kemanusiaan. Pertanyaan yang ketiga, apakah manusia bisa memperoleh pengetahuan? Manusia mendapatkan pengetahuan. Menurut Al-Farabi, manusia untuk memperoleh pengetahuan itu melalui 5 tahap, yaitu pertumbuhan, pengindera, bernafsu, menghayal, berpikir. Yang pertama, yaitu pertumbuhan. Adalah manusia dilahirkan itu seperti kertas putih, tidak tahu apa-apa. Kemudian tumbuh menjadi dewasa sehingga banyak sekali pengetahuan yang didapatkan. Maka dari itu, pertumbuhan adalah salah satu dari tahapan seseorang dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, pengindera. Dengan indera, kita akan banyak mendapatkan pengetahuan. Contoh, dengan indera penglihatan, kita akan banyak sekali menyaksikan segala apapun menggunakan mata kita, sehingga apa yang kita lihat itu juga menjadi pengetahuan bagi kita. Kemudian, indera pendengaran.
penglihatan, dan lain-lain. Itu semua membantu kita dalam memperoleh pengetahuan. Yaitu kedua, bernafsu. Nafsu adalah suatu keinginan seseorang dalam melakukan sesuatu, sehingga dengan keinginan tersebut orang itu akan mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, menghayal. Menghayal artinya berangan-angan. Dengan khayalan kita juga bisa mendapatkan pengetahuan, karena menghayal bisa menimbulkan inisiatif yang akan mendorong kepada pengetahuan. Berpikir. Sangat jelas sekali, berpikir adalah salah satu dari cara kita mendapatkan pengetahuan. Karena dengan berpikir, seseorang akan terbuka wawasannya, sehingga dia akan lebih mudah mendapatkan suatu pengetahuan. Beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari manakah pengetahuan itu berasal? Al-Farabi mengidentifikasi intelek aktif dengan Ruh Suci atau Jibril untuk mengetahui atau mendapatkan pengetahuan. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Al-Farabi mengidentifikasi intelek aktif dengan Ruh Suci atau Jibril. Intelek aktif adalah gudang sempurna bentuk-bentuk pengetahuan. Fungsinya sebagai model kesempurnaan intelektual. Mencapainya, manusia harus mewujud sosok manusia hakiki, yaitu ketika intelek manusia dapat bertemu dan bersatu dengan intelek aktif, sehingga ia dapat memperoleh bentuk-bentuk pengetahuan yang dilimpahkan kepadanya. Dengan demikian, intelek aktif merupakan sumber pengetahuan dalam perspektif Al-Farabi. Semua orang tentu memiliki pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya dimiliki orang yang mengenyam pendidikan. Pengetahuan ini juga dimiliki oleh masyarakat pedalaman yang hidupnya masih tradisional sekalipun. Bahkan, pengetahuan juga telah dimiliki oleh manusia prasejarah ratusan tahun yang lalu. Mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan memperoleh pengetahuan secara empiris. Begitu juga dengan bayi atau balita. Bayi tidak membawa pengetahuan. Seperti teori tabula yang dikemukakan oleh John Locke. Teori tersebut mengatakan bahwa manusia itu kosong pengetahuannya pada mulanya. Lalu seiring pertumbuhan dan perkembangannya, ia mulai belajar dan terus belajar. Sedikit demi sedikit mereka memperoleh pengetahuan. Pengetahuan dasar yang mereka dapatkan adalah pengetahuan empiris, di mana sumber pengetahuan yang mereka dapatkan berasal dari pengalaman indrawinya. Contohnya adalah bayi yang menggunakan indera telinganya untuk mengenali suara ibunya. Menurut aliran ini, pengalaman yang didapat lebih memberi keyakinan atau sesuatu dengan pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Seiring perkembangan zaman, sumber pengetahuan empiris ini berkembang ke tahap berikutnya menjadi pengetahuan yang bersumber pada akal. Sumber pengetahuan yang berasal dari akal tentu masih sangat berhubungan dengan sumber dari pengalaman indrawi. Akal dapat mengoreksi kelemahan indrawi, yaitu keterbatasan indera. Setelah indera menerima bahan, akal mengatur dan mengelola bahan tersebut hingga tercipta pengetahuan yang benar. Contohnya adalah anak-anak yang mulai mengetahui benar salahnya suatu tindakan. Pada saat bayi, ia sering memasukkan benda atau mainan yang dipegang ke dalam mulutnya tanpa mengetahui bahwa benda atau mainan tersebut berdebu dan kotor. Seiring perkembangannya, ia tahu bahwa tidak sembarang benda boleh dimasukkan ke dalam mulut karena ada debu dan kotor.
Debu tersebut dapat menyebabkan penyakit. Akalnya mulai bekerja untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari akal ini disebut dengan rasionalitas. Sumber pengetahuan juga didapat melalui inspirasi atau insting. Inspirasi atau insting ini datang dari hati secara tiba-tiba pada orang yang berpikir keras. Ketika ia sudah berpikir maksimal dan kelelahan, mungkin ia akan menenangkan diri dengan duduk atau bersantai sejenak. Saat inilah inspirasi muncul. Sumber pengetahuan demikian ini disebut dengan intuisi. Intuisi juga disebut dengan suprarasional, yang merupakan hasil dari revolusi pemahaman yang tertinggi. Intuisi ini berfungsi sebagai jalan keluar jika rasio yang digunakan mengalami kebuntuan. Oleh sebab itu, intuisi ini bersifat personal dan tidak bisa diramalkan kedatangannya. Selain ketiga sumber di atas, pengetahuan juga didapatkan melalui wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan secara langsung oleh Allah kepada manusia laki-laki pilihannya. Wahyu Allah ini berisi pengetahuan mengenai kehidupan manusia, latar belakang penciptaan alam semesta dan isinya, serta kehidupan di akhirat nanti. Wahyu yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi ini disampaikan kepada umat manusia sebagai pengetahuan. Contoh dari pengetahuan yang bersumber dari wahyu ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang isinya mencakup pengetahuan seluruh kehidupan manusia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nabi Muhammad SAW menyalurkan dan menyebarkan Al-Quran kepada umat muslim di seluruh dunia agar mereka memiliki pengetahuan agama dan pedoman hidup. Sebagai umat muslim, kita ditugaskan mengimani pengetahuan tersebut. Jadi kesimpulan dari paparan penjelasan di atas adalah pengetahuan yang dimiliki manusia ini berasal dari indera, akal, dan hati yang ada di dalam jiwa mereka. Selain itu, pengetahuan juga bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang diturunkan atau disebut dengan wahyu. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan? Al-Farabi menjelaskan cara manusia memperoleh pengetahuan yaitu dengan cara menggunakan hati, jiwa, dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi di nomor sebelumnya, yaitu melalui 5 tahap. Yang pertama, pertumbuhan, yang kedua penginderaan, yang ketiga bernafsu, yang keempat berkhayal, yang kelima berpikir. Dengan 5 tahapan ini, manusia bisa mendapatkan pengetahuan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menguji pengetahuan itu benar ataukah tidak. Adapun cara mengujinya, bahwasanya pengetahuan itu benar atau tidaknya, yaitu dengan membuktikan apa yang kita ketahui dalam dunia nyata. Apabila terwujud berarti benar, adapun tidak terwujud berarti tidak benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana catatan kritik filsuf yang Anda pilih terhadap para filsuf sebelumnya, yaitu filsuf Al-Farabi. Al-Farabi mengkritik filsuf yang bernama Aristoteles dan Plato selaku muridnya yang tidak sesuai dengan konsep filsafat mestinya. Plato yang dikonsepsikan dengan alam idea, Plato hendak mengingkari sifat wujud Tuhan dalam mensucikan Tuhan. Karena apabila mempunyai sifat, maka Tuhan tidak
berbeda dengan wujud yang lain. Al-Farabi mengartikan alam ide dari segi kekekalannya mirip dengan alam akhirat. Dalam perjalanan sejarahnya, alam ide Plato ini dihidupkan kembali oleh Plotinus. Tears from